Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahmat dari kelas 11 Archimedes. Saya adalah siswa pindahan dari SMA Negeri 7 Pinrang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di uji kompetensi bab 2. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, apa itu demokrasi? Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan macam-macam demokrasi. Jadi demokrasi itu memiliki 8 macam. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, di mana warga bisa memilih kebijakan dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi tidak langsung ini adalah demokrasi di mana warga itu memilih wakilnya untuk duduk di parlemen untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya kepada pemerintahan. Selanjutnya adalah demokrasi presidensial. Demokrasi ini menganut bahwa presidenlah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk memimpin suatu negara. Selanjutnya adalah demokrasi parlementer. Jadi demokrasi parlementer ini menganut bahwa kedudukan yang tertinggi itu dipegang oleh lembaga legislasi. Selanjutnya adalah demokrasi otoriter. Jadi demokrasi otoriter ini demokrasi di mana kalangan elit lah yang menguasai pemerintahan. Selanjutnya adalah demokrasi partisipatif. Jadi demokrasi ini sebaliknya dengan demokrasi otoriter, yaitu warga dan semua kalangan lainnya bisa duduk dalam kursi pemerintahan. Kemudian ada demokrasi Islam. Jadi demokrasi ini menerapkan sistem hukum Islam. Dan yang terakhir itu adalah demokrasi sosial. Nah, demokrasi ini demokrasi yang menuntut negara menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Yang ketiga ada yaitu jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Nah, jadi Sokoguru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nah, jadi demokrasi Pancasila lebih unggul itu dikarenakan demokrasi ini mengutamakan kepentingan bersama, tidak seperti demokrasi lainnya yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Pertanyaan kelima yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif atau secara normatis itu buktinya dapat dilihat dari manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan secara empiris itu dapat dilihat dari diadakannya pemilihan dan hak suara bagi setiap warga. Pertanyaan yang terakhir yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jadi untuk mencapai kehidupan demokratis itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu negara harus berdasarkan konstitusi. Yang kedua harus adanya perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adanya kebebasan sebagai hal yang mutlak. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.